Bahwa situs dari Batu Sigadap begitu sakral buat kami turunan Raja Silesiabungan. Sampai sekarang kami kalau ada pun masalah di Silalahi Nabolak ini, itu yang ditinggalkan opung kami. Kalau ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan, kita bersidang dan bersaksi di Batu Sigadap. Bagi siapa yang benar, dia itu baik-baik dan selalu sehat walafiat. Bagi siapa yang salah dan turunannya akan punah dan meninggal dunia. Itulah arti dari pengadilan Batu Sigadap. Silalahi, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Tanah Batak yang berada di ujung Danau Toba ini dikenal sebagai objek wisata kemah di tepi danau. Ujung danau di wilayah ini seolah terpisah dari Danau Toba karena diapit perbukitan dan membentuk teluk yang luas. Tak heran jika warga menyebutnya dengan danau atau Tao Silalahi. Tidak hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan, Silalahi juga masih menyimpan banyak situs peninggalan leluhur mereka, Raja Silahi Sabungan, keturunan si Raja Batak yang membuka perkampungan di daerah ini. Rianto Pintu Batu dan Parningotan Sipangkar adalah generasi ke-22 dari keturunan ke-7 Raja Silahi Sabungan. Keduanya kini menjadi Raja Turpuk yang memimpin beberapa marga keturunan Raja Silahi Sabungan. Sampai detik ini, mereka tetap teguh menjaga adat istiadat Batak dan juga berbagai situs peninggalan Raja Silahi Sabungan. Pelestarian berbagai situs leluhur di Silalahi ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Horas, horas, horas. Nama saya Rianto Pintu Batu. Saya selaku pemandu adat yang disebut dengan Raja Turpuk dari Batu Raja, nomor 7 dari anak Silesiabungan. Opung kami, Raja Silesiabungan, datang dari Lumban Gorat, yang disebut dengan dari Balige. Orang dari opung kami 8 bersaudara di Balige. Dengan memiliki dari nama orang tua dari opung kami, Serba di Banua. Dan memiliki 2 istri juga, Boru Pasaribu sama Boru Sibasopait. Dari Lumban Gorat opung kami, dari abang adik orang ini 3 orang. Dan adiknya dari Raja Uluan tinggal di Bakara, dan opung kami berjalan dari gunung sampai ke huta Silalahi ini. Opung kami berdoa di Gunung Siagung Agung, berdoa sama Sang Pencipta, biar kampung yang mau diduduki biar ditunjukkan oleh Sang Pencipta. Dan opung kami menuju ke arah kampung Silalahi ini. Dulu perkampungan sebatas perkampungan. Begitu opung kami turun, langsung dia menuju ke Silaun Nabolon. Dan di sana dia membakar berupa kayu biar ada asap. Karena perjanjian mereka pada zaman dahulu dari Silaun Nabolon 4 kilometer dari Hutalahi ini, dan dia langsung
membuat perkampungan berupa gubuk di Hutalahi ini. Begitu dia di sini, tidak lama kemudian dia memiliki istri yang disebut dengan Boru Padang Batanghari, Pinggan Matio Boru Padang Batanghari. Dari istrinya memiliki 8 anak bersaudara, 1 perempuan. Dan dari situ opung kami membuat parasitus dan pagar di hutan ini, di perkampungan Silalahi Nabolak ini. Opung kami memiliki nama Silahi Sabungan. Dari Silahi Sabungan, pada zaman dulu anaknya ada 8, nama itu dipakai dengan marga. Itulah kami anaknya yang ke-8. Jadi dan kampung ini dibagi 2 bius. Bius 1 sama bius 2, artinya di situ dari bius 1 bilangan ganjil, bius 2 bilangan genap. Kampung ini dibagi oleh opung kami Silahi Sabungan untuk anaknya yang ke-8. Dan kami memiliki kampung masing-masing dari marga, mulai dari Lohoraja sampai dengan Tambun Raja. Dan inilah kampung opung kami Silahi Sabungan yang disebut dengan Hutalahi. Makam dari Tugu yang dibuat dari turunan Raja Silahi Sabungan itu tempat tulang benulang dari opung kami Silahi Sabungan sama opung Boru Pinggan Matio Boru Padang Batanghari sama opung Boru kami Sindailing Boru Narasaon sama anaknya yang ke-8. Itulah yang disebut makam Raja Silahi Sabungan. Dan sampai sekarang mulai dari tahun 81 kami selalu merayakannya dan memestakan setiap tahunnya dengan biaya yang sangat besar. Dan kami dari keturunan Raja Silahi Sabungan sama dunia yang luas dan ikut berpesta di makam Raja Silahi Sabungan yang disebut dengan Huta Silalahi Nabolak. Kalau kami dari turunan Raja Silahi Sabungan membuat pesta setiap dari marga per marga, estafet dilaksanakan per tahun, dan kami turunan dari Raja Silahi Sabungan sukarela mau menyumbangkan berupa materi, berupa bantuan. Makanya kebesaran dari marga Silahi Sabungan di dunia ini, saya sendiri selaku turunan dari Silahi Sabungan merasa bangga. Kebanggaan saya secara pribadi cuman marga Silahi Sabungan yang berpesta setiap tahunnya. Berapa lama itu, Pak? Itu pesta kami adakan 3 hari 3 malam. Siapapun yang datang kita sambut dengan meriah, kita kasih makan dengan minum, tidak ada istilah kelaparan. Itulah budaya kami Silahi Sabungan. Inilah budaya kami Silahi Sabungan. Ini namanya sidus-dus. Ini gobar. Inilah ulos opung kami dari Silahi Sabungan. Salah satu situs leluhur Raja Silahi Sabungan yang sakral dan ditakuti hingga kini adalah Batu Sigadap. Ini adalah batu pengadilan atau mahkamah tertinggi yang berlaku saat menyelesaikan konflik sejak masa Raja Silahi Sabungan. Situs leluhur warga Silalahi ini terletak di Desa Panukunan Silalahi 1. Sebenarnya ada 2 batu di situs ini, yaitu Batu Sigadap yang posisinya tergeletak di tanah, dan yang satu lagi adalah Batu Sijongjong dengan posisi berdiri tegak. Dari zaman dahulu, jika ada yang berkonflik dan sulit didamaikan, maka pihak yang berkonflik akan dibawa untuk bersumpah
di hadapan Batu Sigadap. Siapa yang memberi kesaksian dusta, ia beserta keturunannya akan menghadapi kematian. Sebaliknya, jika satu pihak memegang kebenaran, maka ia akan tetap hidup. Opung kami, Raja Silesabungan, di waktu anaknya sudah berkeluarga sebagian dan sudah besar-besar, opung kami Raja Silesabungan mengadakan batu persidangan yang disebut dengan Batu Sigadap. Kami selaku generasi dari sampai sekarang mempercayai dan meyakini bahwa situs dari Batu Sigadap begitu sakral buat kami turunan Raja Silesabungan. Sampai sekarang kami kalau ada pun masalah di Silalahi Nabolak ini, itu yang ditinggalkan opung kami. Kalau ada persoalan yang tidak bisa dipecahkan, kita bersidang dan bersaksi di Batu Sigadap. Bagi siapa yang benar, dia itu baik-baik dan selalu sehat walafiat. Bagi siapa yang salah dan turunannya akan punah dan meninggal dunia. Itulah arti dari pengadilan Batu Sigadap. Hingga kini, masyarakat masih mempercayai kekuatan Batu Sigadap. Bahkan pada beberapa tahun sebelumnya, ada juga pihak yang bersengketa terkait hak kepemilikan tanah. Apa yang diyakini oleh keturunan Raja Silahi Sabungan ini juga terjadi pada pihak yang bersengketa tersebut, di mana satu pihak juga mengalami kematian. Kalau di pemerintahan inilah pengadilan sumpah. Kalau ada yang berbohong, kalau pergi ke sini kemarin harus mau jadi kayak gini dia. Kalau membohong dia harus jatuh dia di sini seperti batu ini. Kalau enggak betul, sehat dia. Nah, itulah namanya Batu Sigadap ini. Kalau ini merawat ini semualah raja-raja Turpuk mengatur ini semua. Nah, itulah dulu kan waktu itu mau dibikin atapnya ini kian. Jadi datanglah Raja Turpuk nggak setuju. Opung ini pun marah juga kalau dibikin atapnya itu. Nah, harus begini dia. Nah, itu makanya nggak bisa asal-asal di sini. Sampai sekarang persoalan-persoalan yang ada di Silalahi Nabolak, kalau dari turunannya menyatakan bersidang dan bersaksi di Batu Sigadap, itu sudah titik darah penghabisan. Artinya di situ bagi siapa yang mau bersaksi, yang kami ketahui selaku pemandu adat, sampai sekarang banyak yang sudah kejadian dan kami memahaminya. Kalau bukan dari titik darah penghabisan, selaku turunan Raja Silesabungan, kami berpikir 100 kali berpikir untuk menghadapi Batu Sigadap. Seperti itulah sakralnya dari Batu Sigadap. Makanya selalu kami jaga dan kami rawat sampai sekarang. Ya, secara adat, kalau ada perkara di Silalahi Nabolak ini, kalau memang mereka kedua pihak mau bersaksi di batu pengadilan yang disebut dengan Batu Sigadap, ya dari pemandu adat yang disebut dengan Raja Turpuk mesti ikut menyaksikan, biar semua bisa menyaksikan bagaimana sakralnya dari batu pengadilan yang diberdirikan oleh opung kami Raja Silahi Sabungan. Kalau dari peresmian ataupun pembangunan membenahi situs dari turunan Raja Silahi Sabungan, kami kebanyakan membangun di dalam sukarela. Adapun bantuan dari Pemkab, entah pemerintah, termasuk dari Dinas Pariwisata, kami tidak begitu mengharapkan. Karena dari turunan Raja Silahi Sabungan selalu membantu dan meyakini dan mau membangun dan melestarikan budaya peninggalan opung kami.
Ya, batu ini namanya batu Sigadap. Dulu di sini bersumpah orang-orang dulu. Jadi satu berdiri batu ini, satu tidur batu ini. Jadi inilah sumpah yang paling besar di kampung Silai Sabungan. Dibikin opung Raja Silai Sabungan. Bisa jatuh di sini, gedap katanya. Nah, itulah namanya batu Sigadap ini. Nah, jadi kalau jujur berdiri, inilah buktinya batu ini. Kalau nggak jujur kayak ginilah, nah, terus tidur terus dia. Nah, itulah nggak bisa main-main di tempat opung ini. Selain situs batu Sigadap yang masih terjaga dengan baik, ada juga rumah peninggalan Raja Silai Sabungan yang kini ditempati keturunan-keturunannya. Di rumah inilah dahulu raja, istri, dan anak-anaknya tinggal. Di samping rumah raja, terdapat juga situs leluhur berupa sebuah lesung batu. Lesung ini dahulu digunakan oleh Deang Namora, satu-satunya boru atau anak perempuan Raja Silai Sabungan untuk menumbuk padi. Di waktu masa hidup dari opung kami Silai Sabungan, memiliki 8 anak, 1 putri. Di masa hidupnya, disinilah Namboru menumbuk padi. Biar ada untuk dibuat untuk beras, mau dimasak, biar ada dimakan untuk keseharian. Inilah yang disebut dengan lesung. Sampai sekarang peninggalan Namboru kami Sideang Namora ini dirawat dan dipagar dengan rantai besi. Karena ini sejarah buat kami dari itok-itoknya yang ke-8 sampai sekarang dijaga, dirawat oleh keturunan dari Silai Sabungan sama pinarangginya termasuk dengan boru kami. Silai Sabungan ini nambah besarnya Silai Sabungan, tapi kalau anaknya hanya ada 8. Yang pertama anaknya Loho Raja, yang kedua Tungkir Raja, yang ketiga Sonde Raja, yang keempat Butar Raja, yang kelima Dabariba Raja, yang keenam Debang Raja, yang ketujuh Batu Raja, yang ke-8 Tambun Raja, dan 1 perempuan yang disebut dengan Deang Namora. Itulah putri dari opung kami Silai Sabungan. Bagi goparan dari turunan Raja Silai Sabungan, opung Silai Sabungan hanya tinggal di Silalahina Bolak. Inilah kampung nyatanya. Sudah lama peninggalan-peninggalan dari opung sama situs dari Namboru kami Sideang Namora. Raja Silai Sabungan dituturkan sebagai raja yang berkarakter teguh dalam pendirian, arif, dan bijaksana. Di tanah Silalahi ini, ia mendirikan peradaban baru dengan budaya yang sedikit berbeda dari Toba pada umumnya. Dialek bahasa Toba di daerah ini pun sedikit berbeda dan lebih mencerminkan perpaduan Toba, Karo, dan Simalungun. Begitu juga dengan gondang dalam ritual atau perayaan yang berbeda dari gondang Toba. Adalah kalau ada pesta yang meninggal orang tua, dipanggillah Raja Tupuk, mulai Celosa sampai Tembur Raja. Nah, jadi harus gondangnya harus gondang Silalahi ini, nggak bisa kibot aja, nggak bisa gondang Toba, harus gondang Silalahi. Itulah gondang opung kita Raja Silai Sabungan. Memang dari keturunan Raja Silai Sabungan, karena kami selalu mengingat dan
mengangkat martabat dari opung kami Raja Sile Sabungan. Karena banyak situs-situs yang ditinggalkan oleh leluhur kami Raja Sile Sabungan. Dan kami yakini dan kami percaya karena situs-situ membawa berkah buat kami. Bagi yang percaya seperti kami, makanya kami dibuat selaku tokoh adat yang disebut dengan Raja Turpuk untuk menjaga, melestarikan dari budaya peninggalan dari Raja Sile Sabungan. Dan kami memagari semua situs dan budaya yang ditinggalkan opung kami semuanya terawat dan terjaga oleh Raja-Raja Turpuk, khususnya yang ditinggalkan Raja Sile Sabungan. Satu lagi situs leluhur Silahi Sabungan yang dilestarikan dengan baik adalah Paranggiran atau pemandian Raja Silahi Sabungan. Di tempat inilah warga meyakini Raja Silahi Sabungan dahulunya menancapkan tongkat sakti hingga mengeluarkan sumber mata air yang kini juga digunakan warga untuk membersihkan diri dan batin. Kami berharap semuanya minum 3 kali. Rianto Pintu Batu dan Parningotan Sipangkar, dua Raja Turpuk Silalahi Sabungan ini bersama raja lainnya terus memberikan waktu, tenaga, bahkan harta untuk terus melestarikan peninggalan Raja Silahi Sabungan, adat istiadat, dan budaya di Silalahi Nabolak ini. Kami yakin dan percaya, khususnya untuk generasi turunan dari Raja Sile Sabungan yang disebut dengan generasi muda, kami selaku pemandu adat yang disebut dengan Raja Turpuk, selaku saya sendiri merasakan bangga sendiri melihat generasi muda karena begitu yakin dan melestarikan budaya peninggalan Raja Sile Sabungan. Walaupun di luar dari desa Silalahi Nabolak ini, mereka datang berkunjung untuk membersihkan dan melestarikan peninggalan dari opung kami Sile Sabungan. Harapan kami untuk mengembangkan situs sama melestarikan cakar budaya yang ditinggalkan Raja Sile Sabungan. Selaku kami dari pemandu adat yang disebut dengan Raja Turpuk, harapan kami untuk ke depan, terkhusus untuk pemerintah, terlebih dari rumah Batak yang ditinggalkan leluhur kami, biar semuanya ada perhatian untuk membenahi dan membangun dan melestarikan dan budaya dari opung kami, biar jangan ada yang tertinggal. Selaku kami pemandu adat, harapan kami khususnya untuk generasi muda, semua dari situs dan budaya biar kita kembangkan dan kita lestarikan secara kerjasama.